Oke, jadi aku baca ya. Baca Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Ya, jadi semua nubuatan yang dalam PL, semua tindakan korban yang dipersembahkan oleh imam itu merujuk kepada Yesus Kristus, gitu loh. Dan sifat dari Yesus Kristus sebagai korban itu final dan sempurna. Nanti Ibrani itu menegaskan hal itu terkait dengan bukan hanya bicara tentang superioritas Kristus, tapi finalitas Yesus Kristus. Ngeri kali. Sebagai juru selamat. Ya, sebagai juru selamat. Jadi dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani itu ya. Itu Ibrani menekankan itu. Topik tentang finalitas Kristus ini boleh kita bawa, benar? Oh. Supaya ini bisa menghangatkan alam, pemikiran, doktrin kekristenan yang fundamen itu. Tapi sejauh ini, benar, ini kan Kristen progresif ini bisa dibilang digandrungi anak-anak muda, benar. Dan bahkan orang-orang urban lah, kalau kita nggak bicara daerah ya, tapi di Jakarta sendiri orang seneng loh nonton atau ikut movement dari Kristen progresif, apalagi influencer atau selebgramnya kan punya followers yang jutaan, benar. Nah, yang menarik itu di beberapa waktu belakangan ini ada salah satu influencer selebgram lah kita bilang, dia mention gini bahwa dia pernah kuliah di luar negeri gitu. Lalu dia tanya ke dosennya, sebetulnya jalan keselamatan itu ada berapa sih? Masa sih Tuhan menyatakan jalan keselamatan itu hanya dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat? Lalu dosennya itu jawabnya gini, bro, ada 8 jalan keselamatan. Sampai muncrat gua. Itu gimana, bro? Ada 8 jalan keselamatan. Sehingga dia argumennya gini, ya udah, karena kita tahu, karena dia dapat insight ada 8 jalan keselamatan, ya udah dia jalani saja, hidup baik, hidup membantu orang, penuh kasih, ya udah pasti selamat. Sampai dia bikin di salah satu videonya itu dia lagi di sorga, terus ada orang ngantri masuk, terus dia bilang, jangan berisik di nomor berapa, ke 7 apa 8 gitu. Soalnya di dalam ada orang Kristen, mereka pikir cuma mereka doang yang kesini, padahal agama-agama lain juga kesini gitu. Nah itu kan menarik secara konten, tetapi sebetulnya kan itu ya kita percaya satu-satunya jalan keselamatan itu kata Alkitab, ya hanya di dalam Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan di luar daripada nama Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 pun, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini menarik nih. Itu gimana, Bro? Coba Bro jelasin. Itu ada kalimat temannya, Bro. Jadi ketika dia tanya dosennya, dari 8 itu menurut dosen yang mana? Yang mana yang benar? Ya, terus dosennya jawab begini, nggak terlalu penting yang benar menurut aku, tapi menurut kamu. Postmodern tadi kan? Iya, postmodern. Post-truth. Kebenaran lebih tepatnya. Kebenaran itu dibangun atas keyakinan diri sendiri. Iya. Nah, sekarang gini, penting bagi kita untuk memahami prinsip ini. Bahwa yang namanya doktrin, yang namanya teologi harus dibangun di atas dasar Alkitab. Oke. Bukan perasaan, bukan pikiran kita, tapi Alkitab. Tapi kita tidak anti dengan yang namanya logika atau rasio. Kan kesannya kita tuh ketinggalan, Bro. Iya. Kesannya kita tuh nggak kritis, nggak kreatif cara berpikirnya, nggak open mind. Ya. Nah sekarang gini, kita terbuka nggak untuk dikritisi? Ya silakan. Sekarang pertanyaannya, apa pertanyaanmu dalam mengkritisi iman kita? Kita bisa bertanggungjawabkan iman kita. Kita bisa bertanggungjawabkan, kita punya keyakinan yang sangat kokoh, sangat kuat. Misalnya kita ambil contoh tentang pembuktian bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Bukan hanya dari sisi internal, dari sisi eksternal pun kita punya keyakinan yang sangat-sangat kuat. Baik dari sisi orang-orang Kristen yang tidak dicatat oleh Alkitab maupun non-Kristen. Misalnya dari sisi orang Kristen yang tidak dicatat oleh Alkitab terkait dengan Yesus itu bangkit. Ada Yohanes, murid Yesus, lalu memuridkan siapa? Memuridkan yang namanya Ignatius, terus siapa lagi? Polikarpus. Ignatius, Polikarpus memuridkan seorang yang bernama Irenaius. Irenaius itu ada Hippolytus. Ya, Irenaius ya memuridkan yang bernama Hippolytus. Ini dari abad pertama dan kedua, brother. Mereka itu menyatakan hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh Yohanes, bahwa Yesus itu mati dan bangkit, Yesus itu adalah Allah. Itu clear. Nah, ini untuk orang Kristen yang di luar Alkitab kesaksiannya. Di luar kekristenan ada nggak?
di luar Alkitab dan di luar kekristenan ada nggak? Oh banyak. Misalnya Talus, ya kan? Talus, terus ada Tacitus, ya kan? Terus ada siapa lagi? Tertullianus, ada Orang Yahudi, sejarawan Yahudi. ya, ahli sejarah ya. ya banyak sekali tokoh-tokoh yang di luar Alkitab dan bukan Kristen yang mengakui kebenaran bahwa Yesus itu mati dan bangkit dan para muridnya mati untuk gurunya yang telah bangkit dari kematian. Jadi sangat kuat gitu loh. Kalau kita bicara tentang logika, rasio atau historika, sangat kuat bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Enggak, Brother. Supaya kita nggak misleading, ini kan penjelasan Brother udah agak sedikit lompat. Tadi kan pertanyaannya itu terkait dengan satu-satunya juru selamat. ya, jadi Mereka meyakini ya nggak bukan cuma Yesus doang kok. Itu juru selamat itu. ya, sebenarnya begini, ada kerancuan dalam hal mereka itu membangun sebuah pemahaman. Justru logika mereka yang rancu. Rancu sebenarnya. Kalau kita kan patokannya jelas. Kalau kita dalam berteologi, ya Alkitab patokannya. Kalau mereka kan tanggung-tanggung, setengah-setengah. Alkitab tapi dianggap bahwa ini banyak kontradiksi. Alkitab tadi banyak kesalahan. Kan jadi kacau. Jadi pada akhirnya siapa di tonggaknya nih? Tonggak yang menentukan sesuatu itu benar atau tidaknya. Jadi kacau kan, absurd kan? Itu sebenarnya masalah utama dari Kristen progresif. Nah, kalau kita semua orang siapapun itu harus tunduk pada Alkitab, apa yang Alkitab saksikan, sehingga kita nggak jadi kacau gitu loh. Nah, misalnya kalau kita melihat Alkitab, jelas Alkitab bahkan Yesus sendiri mengarahkan kita untuk selamat dengan hanya satu jalan, yaitu Yesus. Misalnya dalam konteks Injil Yohanes ada 7 kali pernyataan ego eimi dengan menggunakan predikat. Dengan menggunakan predikat artinya terkait dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus. Misalnya, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan, akulah gembala yang baik, akulah roti, dan sebagainya macamnya. Pernyataan-pernyataan itu, pernyataan yang menekankan bahwa Yesus satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Tuhan Yesus tidak memberi ruang ya kepada siapapun atau apapun untuk kita memperoleh keselamatan. Yesuslah satu-satunya jalan, nggak ada jalan lain, brother. Jadi terus yang menarik ini, nanti brother Mario bisa tambah, nanti brother bertegas terkait dengan Matius 16, brother. Oke. Yesus bertanya kan, menurut kamu siapakah aku? Sebelum menurut kamu, Yesus tanya gini, menurut orang siapa aku? Ya. Ya kan, ada yang bilang apa? Yeremia, ada yang bilang Musa, Elia. Terus salah satu di antara para nabi lah, termasuk Yohanes Pembaptis katanya. Lalu itu menurut orang, menurut kamu? Apa kata Petrus? Nah ini menarik nih, brother. Kata Petrus begini, you are the Messiah, the Son of the living God. Nah, gereja itu harus, Sorry, coba Brother ulang lagi pakai you bahasa are Inggris. the Messiah, the Son of the living God. Wih, udah berapa lama latihan? Ini hafalnya 3 bulan. 3 bulan. Nggak selancar ngomongnya kan. Lanjut brother. Iya. Kamu adalah anak Allah, ya, Mesias, kamu adalah anak Allah yang hidup. Jadi gereja harus dibangun di atas pengakuan Petrus. yes. Jadi kalau orang mengakui dirinya Kristen, tidak mengakui yang diakui oleh Petrus, itu bukan gereja, itu bukan Kristen. Jadi jangan menyebut diri sebagai Kristen kalau kita menolak Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, Yesus sebagai Allah yang setara dengan Bapa. Ini adalah keyakinan atau inti dari iman Kristen. Menolak ini jangan lagi menyebut diri sebagai Kristen. Itu bukan Kristen progresif, Kristen regresif atau agresif. Kalau kita Sifatnya. kembali ke itu tadi, Abang mau menambahkan nggak? enggak, tadi saya tertarik yang soal itu. Injil Yohanes tadi, soal pengakuan Yesus ego eimi, dan juga di dalam Injil Yohanes tadi ada 7 mujizat yang dinyatakan untuk menekankan siapa Yesus. Keilahiannya. Keilahiannya itu tadi. Nah, salah seorang pakar perjanjian baru itu mencatat bahwa pemilihan 7 mujizat itu bukan sembarangan. Itu saling terkait dan menegaskan Yesus itu adalah Mesias. Ya. Begitu. Mujizat sendiri dalam konteks Injil Yohanes, Semeion. Semeion, Artinya petunjuk petunjuk. Jadi Tuhan Yesus memberikan begitu banyak sekali tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Gitu loh. Dia bukan hanya sekedar nabi biasa. Misalnya Matius 5 sampai pasal 7, brother. Ini menarik. Ini agak lompat ke Injil Matius. It's okay. Banyak orang menekankan apa sebenarnya? Ajaran moral Yesus yang luar biasa. Iya. Tapi poin utama dari Yesus Matius guru 5, moral. iya Matius 5 sampai 7 itu adalah konteks yang menekankan keilahiannya. Menarik kan? Loh, di mananya poinnya Yesus menekankan keilahiannya? Pertama, Musa menerima hukum Taurat di mana?
Gunung Sinai. Gunung Sinai. Yesus memberikan sebuah makna baru dari sebuah hukum Taurat di mana? Bukit. Dari sisi geografis ada kesamaannya. Ya. Dia sedang menyamakan otoritasnya sebagai Allah gitu loh. Terus yang kedua, biasanya nabi itu kan hanya mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh pendahulunya, brother. Ya. Tapi kalau Yesus berbeda, kamu mendengar tapi aku berkata. Itu 13 kali, brother. Kamu mendengar tapi aku berkata. Tidak ada angka itu penting ya, brother. Fakta- Iya, fakta 13 menarik kali. nih, fakta menarik nih. Berulang-ulang ya. Berulang-ulang. Jadi menariknya di mana? Nggak pernah ada nabi yang seperti itu. Aku berkata. Aku berkata, Kalau ya. dia bukan Allah, dia tidak boleh memberikan sebuah makna baru dari sebuah hukum Taurat. Jadi ada progresivitas dalam sebuah pemaknaan atas hukum Taurat. Jadi dia sedang menekankan bahwa dia adalah Allah yang punya otoritas untuk memberikan sebuah makna atau konsep dari sebuah hukum. Dia kembalikan kepada makna yang sesungguhnya dari hukum Taurat itu. Ngeri kali. Ini semua kemudian menggugurkan apa yang selama ini Kristen progresif gembar-gemborin ya. Bahwa ya jalan keselamatan itu ada 8. Nggak bukan ada hanya itu. melalui Yesus. Iya. Nah, brother. Ini kita waktu sebentar lagi. Tapi aku mau kasih lagi salah satu argumen mereka nih. Allah itu kan kasih, brother. Kok bisa Allah yang kasih itu membuat neraka? Kata Nah, mereka. aku tadi mau masuk ke ranah ini. Iya kan? Karena gini. Allah itu kan kasih, masa dibuat neraka sih? Terkadang orang berpikirnya gini, kan simplicity kan jadinya. Iya. Beriman itu ribet banget sih, harus begini nih, kayak Brother Robson nih. Apa harus kayak begini semua orang Kristen ribet gitu? Coba lah yang simple, kan Allah itu kasih. Apa harus begitu gitu loh? Terus ya orang yang nggak percaya Yesus ya dia juga anak Tuhan juga berarti sebenarnya. Apakah memang Bisa disebut anak Tuhan. apakah seseorang itu bisa disebut sebagai anak Tuhan atau anak Yesus atau anak Bapa ketika dia nggak percaya Yesus? Tapi hidupnya baik, brother. Baik itu tadi. Yang Ya, penting kalau saya orangnya- baik lah. Kalau orang yang baik begitu masuk neraka, udah saya nggak mau jadi. Coba Yohanes 1 ayat 12. Nah, Yohanes 1 ayat 12. kasih. Kita mulai dari pertanyaan brother yang terakhir. Nanti Ya. closing statement brother aja. Boleh. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya tidak mungkin orang bisa disebut sebagai anak Allah kalau tidak percaya. Tidak percaya. Kepada Yesus. Kepada Itu jelas kan teksnya. Jadi kita gugur langsung gitu loh. Jadi kita nggak memberi ruang terhadap berbagai macam kemungkinan yang lain. Kalau bertabrakan dengan ayat-ayat Alkitab. Nah, tadi terkait dengan Allah itu kasih. Oh jelas, Allah itu kasih. Tapi apakah Allah yang kasih itu meniadakan penghukuman? Sekarang begini leh. Dalam konteks dunia ini, sering kita mendapati ada orang, bahkan banyak orang yang tidak mendapatkan keadilan. Bahkan di pengadilan pun tidak ada keadilan. Di dunia nih Iya. ya. Sekarang begini, Kata pengkhotbah begitu juga iya. ya? Sekarang logikanya lah, di mana lagi mereka mengharapkan keadilan ditegakkan kalau bukan di penghakiman Tuhan, di keadilan Tuhan, gitu loh. Ya. Di penghakiman Tuhan, disitulah tempat di mana Allah ya menyatakan keadilannya secara sempurna dan memberikan hak bagi setiap kita, ya membela hak kita yang seharusnya mendapatkan keadilan. Allah sendiri yang akan membela kita di hari penghakiman nanti, gitu loh. Jadi Allah itu kasih, amin, absolutely. Tapi sifat Allah itu bukan hanya satu. Allah itu punya banyak sifat. Allah itu adil, Allah bijaksana, Allah itu berkuasa, Allah berdaulat. Jadi kita harus mengharmonisasikan seluruh Semua sifat-sifat sifat Allah Allah dalam kita memandang Allah atau membangun sebuah teologi. Mantap. Begitu, brother. Thank you, brother. Thank you, Bang Mario, Pastor Mario. Thank you untuk kita semua. Sampai jumpa di program Rema selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mantap.